Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Givari Alifinata Saputra dari 10 TI 1 akan menjelaskan prinsip kerja nomor 6, yaitu soalnya buatlah rangkaian elektropneumatik sesaat push button start ditekan, silinder kerja tunggal akan maju mundur secara otomatis dan silinder akan berhenti bergerak maju mundur sampai tombol push button stop ditekan. Oke. Di sini kita akan buat rangkaiannya dulu. Di sini kita menggunakan 24 volt, 0 volt, lalu push button, 2 push button, NO dan NC, lalu relay, lalu kita menggunakan max switch juga. Tuh. Di sini kita memakai 2 relay dan 1 2 3 4 5 6 max switch dan break switch juga. Dan juga solenoid. Sini tinggal tarik-tarik aja. Lalu kita di sini tinggal kasih alamat saja. Ini PB start. PB stop. Ini relay K1, ini juga K1, ini juga K1, ini relay K2, ini juga anak kontak kedua.
K2. Ini solenoid Q1. Ntar lalu ini dibuat delimit switch NO, ini juga nanti buat delimit switch NC. Kalau yang ini tinggal buat pneumatiknya saja. Di sini kita menggunakan katup 3/2 dan single acting. Dan juga one way untuk mengatur angin yang masuk, dan juga kompresor sebagai sumber angin. Di sini kita nonaktifkan pilot dan manuali. Setelah itu tinggal kita sambung saja jalurnya. Lalu di sini untuk mengaktifkan LS, ini ada nih, ini untuk LS1, ini LS2, ini 50, ini juga 50. Nice. Oke, kita letak di sini. One way-nya juga kita turunkan levelnya biar lambat, biar nampak itunya, cara kerjanya. Kita testing dulu. Oh iya, ini belum dikasih label, yaitu LS1, ini LS2. Jadinya dia akan seperti ini. Oh iya, lupa juga, ini juga dikasih alamat Y1 juga. Oke, gas, baru bisa nih. Nah, itu dia, sudah berhasil. Kita akan atur kecepatannya biar nampak dia berubahnya kayak mana. 15, ini 20 saja. Nah, oke. Kita mulai masuk ke prinsip kerjanya, yaitu ketika tombol start ditekan, arus akan mengalir melalui tombol stop dan mengaktifkan relay K1, dan anak kontak yang beralamatkan K1 akan mengunci. Nah, contohnya di line 2 ini. Di line 2 ini max switch-nya anak kontaknya beralamatkan K1, jadi dia akan mengunci. Lalu arus yang tadi itu dia melalui K1
melalui stop dan ke relay ke-1. Nah, tombol startnya ini karena udah dilepas jadi dia akan terputus, jadi nggak ada lagi di sini. Jadi dia tuh lewat lane 2, lewat anak kontak K1 sini. Lalu di lane 3 ini anak kontak K1 juga akan mengunci dan arus akan mengalir dan melalui LS1 yang awalnya itu NO. Karena dia di sini mengenai LS1 maka dia akan aktif dan menjadi NC, dan arus akan mengalir melalui LS1 dan LS2 yang memang awalnya itu NC karena dia belum menyentuh LS2. Jadi dia masih di posisi awal yaitu NC, dan mengaktifkan relay K2, dan anak kontak K2 pada lane 4 akan mengunci dan arus akan mengalir melewati lane 4, dan arus juga akan mengalir melalui K2 melalui lane 5 melalui anak kontak K2 dan mengaktifkan solenoid Y1. Dia itu dari 24 volt ini positif 24 volt dan negatif 0 volt ini menghasilkan sumber tegangan. Nah, tegangan itu menghasilkan arus. Nah, arus itulah yang mengalir. Lalu ketika silinder maju, maka LS1 akan menjadi NO karena dia sudah maju. Jadi yang awalnya LS1 NC dia berubah menjadi NO. Jadi arus akan terputus dan hanya melewati lane 4, tidak melewati yang lane K1, tidak melewati anak kontak K1 yang berada di lane 3 ini. Nah, jadi dia melewati lane 4 dan anak kontak K2 lalu ke LS2. LS2 nya ini masih dalam posisi awal karena belum kena LS2. Lalu kalau kita ini lagi, dia silinder mengenai LS2 dan LS2 yang awalnya NC menjadi NO, dan arus akan terputus di lane 2 sehingga silinder akan mundur kembali. Nah, seperti itu, dan begitu terus seterusnya. Bersama dengan itu, angin dari kompresor masuk melalui saluran 1 dan saluran 2 menuju one way dan memajukan silinder acting, dan sisa angin tadi akan terbuang. Sisa angin dari sini akan terbuang melalui saluran pembuangan 3. Lalu untuk mematikan ini, memberhentikan silinder, kita tekan tombol stop, maka silinder akan berhenti bergerak maju mundur. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.